Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini seperti biasa memenuhi request teman-teman semua yang mana pengen minta dibuatin menu harian selama 1 minggu. Jadi siapa yang masih bingung, yuk kita tonton videonya sampai selesai. Menu yang pertama atau hari Senin di sini kita bakal bikin 2 menu ini. Aku udah siapin di sini punya cumi asin. Nah, untuk cumi asin ini wajib banget kita bakal rebus dulu. Kalau aku biasanya ngerebusnya itu suka aku kasih jahe sedikit, lalu aku masukin cuminya di air mendidih. Setelah itu aku matiin api kompornya. Nah, tinggal kita aduk aja seperti ini kurang lebih selama 3-5 menit. Kalau teman-teman mau direbus juga boleh, tapi sebentar aja. Kalau mau disiram pakai air panas langsung juga boleh. Kalau udah langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah ini kita bakal buang untuk plastik di bagian punggungnya. Ini udah aku cuci bersih. Sekarang kita bakal buang untuk punggungnya. Caranya kita tarik aja bagian kepala. Kepalanya jangan dibuang karena itu nanti bakal ikut kita masak. Nah, yang dibuang adalah punggungnya. Dia tuh kayak plastik gini teman-teman. Kenapa harus dibuang? Supaya nanti saat kita makan itu enak, nggak ribet dan nggak butuh effort untuk ngilangin bagian punggungnya itu. Kalau udah biasanya suka aku cuci bersih lagi untuk mengurangi kadar asinnya. Dan sekarang kita bakal siapin untuk bumbu aromatik, salam serai dan juga daun jeruk. Plus ini aku udah siapin bumbu untuk masak cumi sambal gepreknya. Nah, di sini untuk bawang merah, bawang putih kita choppernya kasar aja kayak gini. Kalau udah kita bakal sisihin dulu. Selanjutnya kita chopper untuk percabean. Aku pakai cabai galak dan juga cabai rawit hijau. Nah, untuk cabenya ini kita chopper pelan-pelan kayak gini supaya dapat tekstur cabai ini masih kasar seperti ini. Jadi usahakan kalau ngalusin cabenya itu jangan pakai blender. Lanjut, sekarang kita bakal goreng untuk bawang merah dan bawang putih yang udah kita halusin tadi. Ini wajib banget pakai minyaknya yang lumayan banyak karena kuncinya yang enak itu ada di minyak banyak. Kalau bawangnya udah dirasa wangi, lanjut kita masukin untuk cabai yang udah kita chopper tadi. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja, usahakan saat kita masukin cabainya itu jangan nunggu bawang putihnya gosong. Lanjut, masukin juga bumbu aromatik untuk serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Nah, sekarang tinggal kita masak aja pakai api sedang cenderung kecil sampai matang bumbunya dan sampai keluar minyak cabainya. Kalau udah kita masukin cumi yang udah kita siapin tadi. Teman-teman, kalau misal cuminya itu biasa kalian goreng dulu, boleh digoreng dulu. Tapi kalau aku langsung seperti ini aja. Kasih air sedikit biar tidak terlalu kering di bagian bumbunya. Dan untuk seasoningnya sendiri aku hanya menggunakan gula pasir, MSG dan juga kaldu bubuk. Aku skip bagian garamnya karena menurut aku cumi ini udah asin. Udah simple kayak gini aja, tinggal kita masak sampai matang. Dan usahakan kalau masak cumi seperti ini jangan terlalu lama. Supaya apa? Supaya nanti cuminya tidak alot. Nah, ini dia sambal cumi geprek kita udah jadi. Masya Allah, ini enak banget ngabisin nasi dan pasti nambah-nambah terus. Lanjut kita ke menu pendamping. Di sini aku udah siapin sawi. Nah, tips dari aku kalau sawi itu lebih baik diambilin satu persatu kayak gini ya teman-teman. Jangan langsung dipotong langsung dari bonggolnya. Khawatirnya nanti ada anakan lintah kayak tadi. Nah, kalau udah seperti ini baru kita potong-potong aja dan siap untuk kita cuci bersih. Kalau bisa ini agak direndam pakai garam sedikit aja.
Oke, untuk sawinya bakal aku masak bareng tahu. Ini aku pakai tahu putih cuma 4 buah tahu aja. Selanjutnya kita bakal potong-potong seperti ini. Nah, untuk kondisi tahunya ini sudah aku cuci bersih. Untuk bumbunya sendiri aku hanya pakai cabai merah keriting, cabai galak, bawang merah, dan bawang putih. Jadi untuk bumbunya ini bakal aku iris dan nanti bakal kita tumis masak seperti biasa. Oke ya, sambil nyimak videonya dari resep-resep masakan kali ini, teman-teman jangan lupa pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekarang untuk tahunya bakal kita goreng dulu dan tips dari aku kalau teman-teman goreng tahu itu setelah tahunya dimasukin jangan langsung dikotak-katik, jangan diaduk-aduk. Kenapa? Supaya tahunya itu tidak lengket dan tidak mudah hancur. Kalau udah mateng langsung diangkat aja. Sekarang untuk bumbunya bakal kita tumis, ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat. Nah bumbunya seperti ini aja, lanjut kita bakal masukin untuk bakso. Aku tambahin bakso sedikit ya teman-teman. Dan kita masukin untuk sayurannya. Nah untuk sayuran sawi ini kalian juga bisa ganti menggunakan kol atau kalian bisa ganti menggunakan tauge juga. Kasih air sedikit supaya tidak terlalu kering dan terakhir tinggal kita kasih masuk tahu yang udah kita goreng tadi. Dan untuk seasoningnya sendiri ini aku mau simple aja karena tahunya udah asin dan baksonya juga udah gurih. Jadi aku cuma kasih tambah garam sedikit dan juga gula pasir. Kalau teman-teman mau tambahin MSG atau kaldu bubuk, nggih monggo silahkan. Nah itu dia set menu kita di hari pertama atau hari Senin udah jadi. Ada oseng sawi, tahu bakso, dan juga cumi sambal geprek. Kita masuk ke menu yang kedua atau di hari Selasa. Ini aku juga siapin ada 3 menu. Ini yakin pasti kalian suka dan bikin nambah-nambah nasi. Di sini aku siapin ada ikan asin kelotok. Nah, ini tinggal kita rendam aja pakai air panas mendidih. Kalau aku cuma sekitaran 2 sampai 3 menit aja. Sambil kita nunggu ikannya direndam pakai air panas, sekarang kita iris-iris untuk berbumbuannya. Aku pakai cabai, bawang merah, bawang putih dan ini semua kita iris-iris kayak gini aja. Untuk cabenya aku mix ya, ada cabai merah keriting, ada cabai hijau keriting dan juga cabai galak. Dan untuk tomatnya di sini juga aku pakai tomat hijau dan tomat merah plus ini yang jangan di skip yaitu pete. Tapi kalau kalian nggak suka ya udah jangan dipakai. Nah ini untuk ikan asinnya udah aku cuci bersih juga ya teman-teman. Dan sekarang yang pertama kita bakal tumis dulu untuk bawang merah. Kalau bawang merahnya udah setengah layu, masukin bawang putihnya, lanjut kita masukin cabai dan juga tomat. Biar makin sedap, di sini aku kasih tambah bumbu aromatik, ada daun salam. Tinggal kita aduk rata aja, semisal teman-teman punya lengkuas, bisa dikasih tambah lengkuas. Sekarang kita masukin untuk petenya. Nah, biar petenya tuh nggak terlalu mentah banget, jadi aku masak bareng sama bumbu. Kalau udah, sekarang kita masukin ikan asinnya. Kalau teman-teman ikan asinnya mau digoreng dulu, nggih monggo silahkan. Tapi kalau aku lebih suka seperti ini aja. Untuk seasoning aku kasih MSG, gula pasir dan juga sedikit kaldu bubuk. Nah ini tinggal dimasak sampai dia tercampur rata dengan bumbu dan kalau udah siap untuk disajikan. Tapi kalau teman-teman mau digoreng dulu ikannya juga boleh ya. Asli deh, makan satu menu ini aja sebenarnya udah enak dan nikmat banget teman-teman. Tapi biar ada sayurnya karena aku kalau makan mesti ada sayur. Jadi aku udah siapin ada stok dari daun singkong yang dari video sebelumnya udah aku rebus dan aku simpan di dalam freezer. Tinggal kita potong-potong aja dan untuk bumbunya tinggal kita haluskan. Nah, kalau aku biasanya seneng kalau bumbu itu masih setengah kasar seperti ini. Jadi, kalau pakai chopper tuh hasilnya kayak gini, teman-teman. Nah, untuk campurannya di sini aku punya teri Medan. Ini tadi aku rendam pakai air panas sebentar ya, kurang lebih 2 menit. Setelah itu aku cuci bersih dan sekarang siap kita goreng. Jadi yang pertama kita olah itu adalah goreng terinya. Usahakan goreng terinya sampai mateng tapi tidak gosong supaya nanti rasanya itu nggak pahit teman-teman.
Nah, kalau dirasa udah kering seperti ini tinggal kita angkat, lanjut kita kurangin minyaknya sedikit ya. Kita bakal tumis untuk bumbu yang udah kita haluskan tadi. Tinggal kita masak aja sampai bumbunya ini wangi, terus masukin garam penyedap rasa, gula pasir dan juga kita kasih kaldu bubuk. Nah, biar makin wangi di sini aku kasih tambah bumbu aromatik seperti daun salam dan juga lengkuas. Nah, kalau bumbunya udah matang, sekarang kita masukin untuk daun singkong yang udah kita potong-potong tadi. Nah, ini daun singkongnya tuh dalam keadaan beku ya teman-teman. Jadi, semisal teman-teman punya banyak daun singkong, terus bingung nih kalau ditaruh di kulkas takutnya keburu kering atau nanti busuk, kalian bisa langsung rebus semuanya aja. Lalu kalau udah diperas bersih, kalian tinggal simpan di dalam freezer. Itu bisa awet sampai 1-2 bulan di dalam freezer. Oke, ini tadi aku kasih tambah air sedikit dan juga untuk terinya udah aku masukin. Wah, asli sih oseng daun singkong dicampur teri kayak gini tuh rasanya enak banget teman-teman. Apalagi makannya itu pakai nasi anget dan dipaduin sama ikan asin yang udah kita masak tadi. Nah, ini dia aku udah siapin juga untuk tahu dan tempe goreng sebagai pelengkapnya. Sekarang kita masuk ke menu yang ketiga atau hari Rabu. Untuk menu kali ini aku hanya bikin 2 menu simpel ini aja tapi rasanya enak banget. Yang pertama aku siapin ada tahu Cina dan 2 buah terong ungu. Kalian juga bisa menggunakan terong hijau ya teman-teman. Nah, untuk terongnya sendiri di sini aku nggak kupas sama sekali karena ini terongnya muda. Tapi kalau teman-teman menemukan terongnya itu agak setengah tua, bisa kalian kupas sedikit demi sedikit ya. Jadi nggak keseluruhan dikupas gitu. Lanjut tinggal dipotong-potong sesuai selera aja. Dan sekarang bakal aku rendam dulu supaya nanti terongnya itu tidak menghitam saat kita masak. Jadi direndam menggunakan air biasa aja, kasih garam dan juga sedikit cuka. Ini tinggal kita aduk-aduk sebentar aja dan dibiarkan kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu baru nanti kita cuci bersih. Untuk tahunya sendiri ini kita potong-potong sesuai selera aja. Kalau aku motongnya kayak gini di video. Setelah itu kita sisihin dulu. Sekarang untuk bumbunya aku pakai cabai hijau keriting, cabai merah keriting, cabai galak, bawang merah dan juga bawang putih. Nah, untuk bumbunya ini kita potong-potong aja. Jadi nanti kita jadiin bumbu tumis. Tapi kalau teman-teman mau dihaluskan juga boleh. Untuk rasanya tetap sama-sama enak. Nah, di sini simple aja. Jadi sebenarnya masak itu tergantung sesuai selera kita ya, teman-teman. Dan untuk resepnya sendiri kalau kalian punya resep yang udah handal nggih monggo dipakai juga boleh. Tapi kalau aku hanya memberi referensi, kalian cocok pakai resep aku monggo silahkan dipakai, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, step yang pertama kita bakal goreng tahunya terlebih dahulu. Usahakan goreng tahunya jangan terlalu kering-kering banget. Jadi dirasa kulit luarnya itu udah nyoklat dan juga sedikit kering, langsung kita angkat aja. Selanjutnya kita bakal goreng untuk terong yang udah kita potong dan kita cuci bersih tadi. Nah, tips dari aku, goreng terongnya juga nggak usah terlalu lama. Kalau dirasa dia itu udah setengah layu, langsung diangkat aja. Karena nanti setelah ini masih ada proses untuk masak bersama bumbunya. Supaya nanti terongnya nggak terlalu letoy gitu ya, terlalu kematangan, jadi diangkatnya setengah matang aja. Oke, sekarang kita bakal tumis untuk bumbunya. Kita masukin semua aja, cabai bawang merah, bawang putih, dan juga aku kasih daun salam. Kalau udah, kita masukin antara tahu dan juga terongnya ini, tinggal diaduk rata aja. Nah, di sini supaya tidak terlalu kering-kering banget, aku bakal kasih air sedikit. Dan untuk bumbunya, aku kasih kecap asin, saus tiram, dan aku juga kasih sedikit garam dan juga gula pasir. Nah, untuk bumbunya seperti ini aja. Kalau semisal teman-teman nggak punya kecap asin, boleh di skip. Nah, udah menu ini udah matang, ini enak banget. Sekarang tinggal siap untuk kita sajikan. Oke, untuk pendampingnya ini aku udah siapin ada udang. Ini udah aku cuci bersih, untuk kotorannya juga udah aku hilangin. Dan sekarang bakal kita kasih bumbu. Pakai desaku marinasi aja. Campurin bawang putih bubuk, garam sedikit, lada bubuk dan di sini aku kasih 2 sendok teh tepung terigu
dan 1 sendok teh tepung maizena. Ini tinggal kita aduk rata seperti ini aja. Terus kasih tambah 1 butir telur ayam utuh. Nah, kalau udah tinggal diaduk rata seperti ini aja. Sekarang ini bakal aku marinasi sebentar ya teman-teman, kurang lebih selama 5 menit. Baru setelah itu kita goreng di minyak yang udah kita panaskan. Nah, usahakan pakai apinya itu pakai api kecil aja supaya matangnya merata sampai ke dalam. Jadi untuk udang ini cuma aku goreng gini aja ya teman-teman. Kalau kita gorengnya itu pakai sedikit tepung maizena, nanti dia tuh untuk tekstur dari kulit luarnya itu lembut teman-teman. Dan kalau semisal udah dingin dia tuh tidak mudah alot. Nah, ini dia udang goreng tepung kita udah matang. Ini tuh rasanya enak banget walaupun cuma pakai bumbu praktis aja. Menu ketiga kita udah jadi. Ini tuh enak banget walaupun hanya pakai 2 menu ini aja, tinggal kita kasih tambah kerupuk udah cocok. Sekarang masuk ke menu yang keempat atau menu di hari Kamis. Nah, menu ini tuh sebenarnya simpel banget tapi menurut aku ini yang bener-bener bisa ngabisin nasi. Jadi aku udah siapin ada ikan peda. Aku pakai ikan pedanya 2 buah aja karena ini ukurannya besar-besar dan udah aku cuci bersih. Lanjut ada terong bulat. Ini kita pilih yang muda ya, dan juga jagung manis yang udah dipipil. Step yang pertama di sini untuk terongnya bakal aku potong seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotongnya potong dadu atau potongnya bulat nggih monggo silakan. Nah, supaya nanti terongnya itu tidak menghitam seperti biasa, kita rendam dulu di air garam. Kalau ada cuka, kasih cuka sedikit dan biarin 5 menit, setelah itu baru dicuci bersih. Untuk bumbunya ini simpel banget, kita cuma pakai bumbu tumis aja. Jadi bawang merah, bawang putih, cabenya semua kita potong-potong iris seperti ini. Tapi masukan dari aku kalau teman-teman mau bikin menu ini usahakan pakai bawang merahnya yang banyak. Nah, untuk cabenya di sini aku pakai mix cabai merah keriting, cabai hijau keriting dan juga cabai galak. Nah, ini yang bikin enak juga jangan di-skip ya, usahakan pakai tomat hijau kayak gini teman-teman. Terus tambahin juga sedikit lengkuas. Nah, untuk lengkuasnya bebas, mau digeprek boleh, mau dipotong kayak aku juga boleh. Dan juga terakhir kita kasih daun salam. Berhubung ini daun salamnya tuh ukurannya gede banget setelapak tangan aku, jadi aku belah jadi 2 gini aja. Lanjut, sekarang kita ke proses ngolah ikan pedanya. Nah, ini tips dari aku udah sering banget ya karena di video-video sebelumnya aku jualan menu ini dan laris manis banget. Tips dari aku kalau kalian mau masak ikan peda biasanya kan dia mudah banget hancur kalau digoreng. Jadi kalian bisa taburin terlebih dahulu ikan pedanya itu pakai tepung beras. Nah, usahakan ikan pedangnya udah dicuci bersih dulu baru dibalurin tepung beras dan tinggal kita goreng aja di api yang sedang cenderung kecil. Jadi jangan pakai minyak, jangan pakai api yang terlalu besar ya teman-teman. Khawatirnya nanti ikan pedanya itu malah cepat gosong. Oke, ini ikan peda kita udah matang, bisa dilihat sendiri nggak ada yang retak sama sekali di ikan peda ini. Dan untuk goreng bumbu-bumbunya ini wajib banget pakai minyak bekas goreng ikan peda tadi. Mbak itu kan hitam, nggak apa-apa, ini yang bikin enak teman-teman. Jadi untuk numis bumbu-bumbunya jangan pakai minyak yang baru ya, karena yang bikin enak itu dari minyak bekas goreng ikannya tadi. Semua bumbu-bumbu tinggal kita tumis aja sampai dia matang dan harum. Lanjut kita masukin bumbu aromatiknya juga. Kalau udah kita masukin untuk jagung yang udah kita pipil dan juga terong. Nah, untuk terongnya setelah direndam wajib dicuci bersih lagi. Ini tinggal kita aduk rata aja dan supaya ini cepat lunaknya aku mau kasih tambah air sedikit. Nah, ini biar matangnya cepat mau aku tutup aja dan kalau dirasa untuk sayuran ini udah layu, aku mau kasih tambah pete. Kebetulan aku masih punya stok pete tuh banyak di rumah karena kemarin aku beli online ya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai bisa di-skip. Untuk seasoningnya aku pakai garam, penyedap rasa, gula pasir, dan kaldu bubuk. Nah, kalau udah diaduk rata semua, tinggal kita masukin untuk ikan pedanya. Udah kalau kayak gini tinggal kita langsung campurin aja antara ikan peda dan sayurannya.
Terus tinggal kita angkat dan sajikan. Asli deh, ini rasanya enak banget, sesungguhnya makanan yang ternikmat di dunia itu menurut aku perikan asinan, teman-teman. Apalagi ikan peda dimasak kayak gini enak banget. Buat kalian yang belum pernah masak ikan peda beginiin, cobain deh, ini enak banget. Lanjut, untuk menu pendampingnya di sini aku nggak mau neko-neko, jadi aku cuma siapin ada tahu bakso. Nah, tahu bakso ini bakal aku celupin ke kocokan telur, lanjut aku bakal goreng aja. Kalau kalian nggak mau digoreng juga bisa dikukus aja langsung dimakan juga boleh. Kenapa sih nggak bikin menu yang neko-neko? Karena menurut aku dari ikan asin itu aja udah ada sayurannya, udah enak banget dan tinggal kita kasih tambah lauk pauknya aja. Di sini selain ada tahu bakso, aku juga goreng untuk tempe. Untuk goreng tempe juga nggak banyak-banyak, hanya 4 potong aja. Selain tempe, kalian juga bisa ganti pakai tahu atau pakai yang lainnya. Oke, kedua menu kita udah mateng. Ini tempenya digoreng agak setengah kering gitu dan juga tahu bakso digoreng pakai telur kayak gini tuh enak banget loh. Nah, ini dia set menu keempat kita udah matang dan siap untuk kita sajikan. Lanjut ke set menu yang kelima atau di hari Jumat. Ini aku juga bikin hanya 2 menu aja, tapi rasanya enak banget dan menurut aku ini udah komplit. Untuk sayurnya aku siapin kacang panjang, tempe, dan juga ada ikan asin basah. Untuk tempenya sendiri karena hanya ada sedikit, jadi masaknya mau aku campur pakai kacang panjang. Kita potong seperti ini aja, lanjut untuk kacang panjangnya tinggal dipotong-potong. Coba, mana suaranya tim kacang panjang yang langsung dipotong sekalian banyak kayak gini atau kalian tim yang suka dipetikin satu-satu? Coba tulis di kolom komentar, kalian tim yang mana? Oke, ini udah semua, kacang panjang udah aku cuci bersih juga, untuk terinya juga udah aku cuci bersih. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini bakal aku halusin, ada cabai merah keriting, cabai galak, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Di sini aku ulek kasar aja ya teman-teman, karena menurut aku masakan kacang panjang yang dicampur tempe dan teri ini paling enak kalau kita bikin bumbunya diulek kayak gini. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, boleh pakai chopper ataupun blender. Oke, step yang pertama di sini kita bakal goreng dulu untuk tempenya. Usahakan goreng tempenya jangan terlalu kering ya teman-teman. Jadi setengah kering kayak gini aja. Kalau udah, sekarang kita kurangin minyaknya. Lanjut aku bakal tumis untuk bawang merah iris dulu. Kalau bawang merahnya udah wangi, udah layu, masukin bumbu yang udah kita halusin tadi. Ini tuh wangi banget, apalagi kalau kita kasih tambah masuk daun salam dan juga lengkuas geprek. Nah, kalau bumbunya udah mateng, udah wangi tanek, masukin ikan terinya dulu ya teman-teman. Kalau udah diaduk seperti ini, kita masukin air. Nah, untuk airnya sendiri paling enak tuh pakai air bekas gojlakan dari ulekan tadi. Terus tunggu airnya agak setengah mendidih, masukin kacang panjang, lalu kita kasih seasoning. Aku hanya kasih micin, sedikit kunyit, dan juga gula merah. Aku nggak kasih garam lagi ya, karena tadi pas nguleknya itu udah ada garam. Dan yang terakhir kita tinggal kasih masuk untuk tempe yang udah kita goreng tadi. Nah, ini tuh enak banget, mau kalian bikin kering tanpa kuah juga enak, mau dibikin kuah seperti ini juga enak. Dan jangan lupa diicip rasa dulu karena teri ini tuh bener-bener asin rasanya teman-teman. Tapi kalau nggak ada teri basah seperti ini, kalian bisa ganti pakai teri jengki ataupun teri Medan. Nah, biar makin mantap aku kasih tabur bawang merah goreng. Nah, ini untuk bawang merahnya aku udah nemu tip and trik bikin bawang merah yang renyah kering tidak berminyak seperti ini. Aku bikin kemarin seperempat. Buat kalian yang kepengen resepnya boleh tulis di kolom komentar, nanti aku buatin. Oke, ini sayur kita udah matang, lanjut untuk pendampingnya. Sekarang aku mau yang simple aja. Aku punya cuek pindang, ini udah aku cuci bersih dan sekarang kita goreng aja. Dan tadi sebelum kita goreng itu, untuk minyak panasnya aku ada kasih tabur tepung beras. Supaya apa? Supaya nanti pas gorengnya itu nggak meledak-ledak dan juga untuk ikannya tidak mudah hancur. Nah, ini dia ikan pindang goreng aku udah matang. Pokoknya ini tuh cuma digoreng gini aja udah enak banget teman-teman. Nah, ini dia menu kelima kita udah jadi dan siap untuk kita sajikan. Masuk ke menu yang keenam atau hari Sabtu.
satu. Ini juga salah satu menu yang simple, enak, dan bikin nagih banget. Oke, untuk bahan utamanya di sini kita pakai ayam, bebas mau pakai ayam bagian apapun. Nah, untuk bumbunya kita hanya pakai kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Lebih bagusnya lagi, kemirinya disangrai terlebih dahulu. Tapi di sini aku nggak kusangrai ya teman-teman karena kepengen cepet mateng. Oke, bumbunya udah kita halusin, dirasa udah bener-bener halus seperti ini, lanjut bakal kita tumis di minyak yang sudah kita panaskan. Nah, ini tumis aja pakai api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar khawatirnya nanti bumbunya gosong. Masukin juga serai geprek, daun salam, dan juga daun jeruk. Nah, bumbu aromatik ketiga ini jangan sampai di skip ya teman-teman. Dan ini hampir kelupaan, kita kasih masuk sedikit bubuk ketumbar. Kalau dirasa bumbunya udah wangi, udah matang, masukin ayamnya dan kita gojlakin bekas blenderan tadi ya teman-teman. Atau kalau kalian punya stok air kelapa bisa dikasih masuk air kelapa. Untuk seasoning aku kasih gula merah, garam, dan MSG plus kecap manis. Dan biar nanti hasilnya makin glowing saat kita masak dan juga rasanya makin gurih, aku kasih tambah sedikit margarin. Mbak, sebenarnya ayam ini mau dibikin apa sih? Udah ikutin aja, ini ayam bakalan enak banget, kalian wajib cobain. Untuk ngungkep ayamnya kurang lebih selama 30 menit sampai warnanya tuh cantik banget kayak gini. Kalau udah bisa langsung digoreng atau bisa juga dibiarin dulu. Kalau aku biasanya aku biarin dulu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah ini bisa langsung dimakan teman-teman, tapi kalau aku biasanya aku goreng dulu sebentar. Jadi nanti jatuhnya itu seperti ayam goreng kalasan. Tapi menurut aku ini sih kayak ayam bacem ya teman-teman. Entahlah ya apa itu namanya, yang pasti ayam ini enak banget. Selanjutnya aku udah kukus cabai, bawang merah, bawang putih, dan ngebakar terasi. Jadi sekarang aku mau bikin sambal terasi teman-teman. Tapi dalam versi cabai bawangnya dikukus karena nanti setelah diulek ini aku bakal goreng sebentar. Nah, untuk seasoningnya aku kasih garam, penyedap rasa, dan juga gula merah. By the way, ada yang salfok nggak sih sama panggangan terasiku tadi? Itu tuh penemuan tergong di tahun 2026 aku. Harganya murah banget, nggak sampai 5.000, tapi itu berfungsi dengan baik buat kita para pecinta sambal terasi. Menurut aku kalian wajib punya juga kayak aku gini karena harganya murah banget tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, untuk sambalnya udah aku goreng sebentar aja teman-teman, dirasa minyaknya udah panas, masukin aduk-aduk sebentar terus kita angkat aja. Aku nggak mau sambalnya itu terlalu kering-kering banget, jadi seperti ini aja udah cukup. Nah, lanjut untuk ayamnya aku goreng dan tadi dari sisa air bekas ungkepan aku juga sempet ngungkep tempe ya teman-teman, tapi nggak ke-record, mohon maaf. Jadi untuk ayam dan tempenya bakal aku goreng sebentar. Sebentar aja teman-teman. Jadi kalau minyaknya udah panas, lanjut kita masukin dan tinggal digoreng sebentar kurang lebih 2 menit langsung kita angkat aja. Nah, untuk warnanya kok jelek banget sih Mbak, gosong kayak gitu? Iya, nggak apa-apa. Ini warnanya doang kok yang kayak gini. Tapi rasanya kalian pasti nggak cukup makan satu potong ayam ini. Oke, ini kita sisihin dulu, lanjut untuk pendampingnya yang praktis aja. Kalau ada ayam goreng, ada sambal, yang pasti harus ada lalapan. Jadi untuk lalapannya di sini aku udah siapin ada pakcoy. Pakcoynya bakal aku rebus aja dan juga aku ngerebus kol ya teman-teman. Pokoknya untuk lalapan sesuai selera masing-masing aja. Kalian bisa pakai pete goreng, bisa juga siapin untuk apa namanya labu siam, kayak timun, selada itu bebas. Aku pakai lalapan sesuai yang ada stok di rumah aja. Nah, ini dia set menu ke-6 kita udah jadi. Ini tuh enak banget teman-teman, asli. Aku yakin kalian pasti bakal nambah nasi kalau nyobain ayam goreng kayak gini. Nah, itu dia set menu untuk seminggu ke depan. Loh, untuk hari Minggunya gimana Mbak? Udah hari Minggu jajan aja biar otak mama itu waras. Dan semoga bapak-bapak juga nontonin video ini ya Pak ya. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.